Selamat siang, perkenalkan saya Maria Gabriela Olivia Dian Cynthia dengan NIM 862071 8150214. Saya dari Universitas Trisakti. Di sini saya mendapat tugas yaitu pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum dan model tema pembelajaran anak usia dini. Apa itu pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagai sentra kegiatan pendidikan, maka harus benar-benar dikembangkan. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Adapun model dan tema pembelajaran anak usia dini. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Ada beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini. Yang pertama, model pembelajaran BCCP. Yang kedua, model pembelajaran sudut kegiatan. Yang ketiga, model pembelajaran klasikal. Yang keempat, model pembelajaran kelompok. Dan yang kelima, model pembelajaran area. Model pembelajaran BCCP. Model pembelajaran BCCP merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat pada anak dan minat anak. Prinsip dasar pembelajaran BCCP adalah berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain, merangsang munculnya kreativitas dan inovasi. Adapun contoh penataan ruang model sentra. Yang pertama, balok, pengaturan, permainan, seni, perpustakaan, manipulatif, bahan alam, musik penggerak, memasak, dan model pembelajaran sudut. Model pembelajaran sudut memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Model ini bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Anak-anak didorong untuk mengekspresikan diri secara lisan. Anak-anak juga belajar membaca, mengeja, tata bahasa, dan menulis. Adapun model pembelajaran sudut, yaitu sudut ketuhanan, sudut keluarga, sudut alam dan pengetahuan, sudut pembangunan, dan sudut kebudayaan. Model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Model pembelajaran ini adalah model yang paling awal digunakan di tempat TK dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat individu. Seiring dengan perkembangan teori dan pengembangan model pembelajaran, model ini sudah banyak digunakan. Adapun contoh inti dalam pembelajaran klasikal. Kegiatan awal yaitu memberitahu tujuan dan kompetensi yang akan dicapai. Kedua, menyampaikan tahapan
agen dan tanggung jawab. Yang kedua, asosiasi dan ilustrasi. Kegiatan akhir yaitu aplikasi dan kesimpulan. Model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok merupakan pembelajaran di mana anak didik dibagi dalam beberapa kelompok dengan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak didik dimotivasi untuk dapat menyelesaikan tugasnya 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Contoh pengelolaan kelas ruangan PAUD dengan model kelompok. Pengelolaan kelas yang meliputi penataan ruangan maupun pengorganisasian peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dan program yang direncanakan akan membantu pencapaian pembelajaran yang optimal. Model pembelajaran area. Model pembelajaran area ialah model pembelajaran di mana anak diberi kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minat mereka di dalam area. Model ini pada dasarnya hampir sama dengan model pembelajaran sudut kegiatan. Adapun gambaran model pembelajaran area. Untuk pertemuan awal dan akhir, yaitu area pasir, tempat orang tua cek, area drama, area baca tulis, area bahasa, area seni, area area badan berhitung, area balok, area agama, area musik, dan area prinsip-prinsip pemilihan prinsip kedekatan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemenarikan, prinsip keinsidentan, dan prinsip daya dukung. Pengembangan tema dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemetaan tema dengan menggunakan tabel. Yang kedua, melakukan pemetaan tema dengan membuat weaving tema atau mapping tema. Beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam mempersiapkan pengembangan tema. Yang pertama, mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema dan subtema. Yang kedua, menyiapkan bahan bacaan dan yang terkait dengan tema dan subtema. Ketiga, menyiapkan media dan sumber belajar dalam kegiatan bermain yang sesuai dengan tema. Keempat, menyiapkan lingkungan bermain sesuai dengan tema. Lima, menyiapkan kegiatan belajar sesuai dengan tema tersebut. Weaving tema juga dapat dibuat secara sederhana, pasti mendalam dengan menentukan satu buah subtema yang akan dipelajari 2-4 minggu. Beberapa contoh pengembangan tema menjadi subtema. Di sini ada contoh tanaman dan di sini ada contoh tema menjadi subtema. Oke, sekian penjelasan dari saya.